Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, kita sudah melewati tahun 2021, sekarang kita sudah memasuki 2022. Yuk sama-sama kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, juga kami bersyukur di tahun yang baru ini kami bisa beribadah bersama-sama juga. Kiranya Engkau berkati ibadah kami supaya kami boleh mengikutinya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ada sukacita nggak hari ini? Pastinya ada dong ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian oh sukacitaku. Sama-sama kita pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya
adik-adik boleh duduk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik, mari kita bersama-sama pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami perlindungan, hingga kami memasuki di dalam tahun yang baru ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai Tuhan ibadah kami pada hari ini, khususnya firman Tuhan hari ini untuk kami belajar memahami apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu dan Tuhan Yesus kami doa. Amin. Ya, adik-adik, kita hari ini belajar firman Tuhan yang diberi judul Kompak. Ya, kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab, yaitu yang bernama Daud dan Yonatan. Ya, kita buka Alkitab kita yang ada di rumah ya. Kita buka Alkitab kita. Di Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel, kita akan belajar di dua pasal ya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 9 dan 1 Samuel 19 ya, pasal selanjutnya ayat 1 sampai 6. Ya, lalu saya akan bacakan untuk adik-adik di rumah ya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 9 begini bunyinya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan diberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirannya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan pasal berikutnya 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 6. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan diberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Nah, adik-adik, kisah antara Yonatan dengan Daud ini adalah kisah persahabatan yang luar biasa ya. Mereka itu bukan kakak beradik.
Mereka itu tidak memiliki orang tua yang sama. Mereka hanya bersahabat. Tapi kita lihat tadi ya, Yonatan ini mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, Yonatan sangat mengasihi Daud. Ya, saat Raja Saul ingin membunuh Daud, apa yang dilakukan Yonatan? Ya, Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul. Ya, jadi Raja Saul ini karena iri, ingin membunuh si Daud. Ya, karena Daud itu ternyata hebat, walaupun dia kecil, dia bisa membunuh pasukan musuh lebih dari Saul. Ya, maka Daud dielu-elukan, ya, Daud itu dipuji-puji. Maka langsung Raja Saul ini merasa iri dan ingin membunuh Daud. Karena ketahuan oleh Yonatan, ya, Yonatan tahu bahwa ayahnya ini ingin membunuh sahabatnya. Apa yang dilakukan Yonatan, adik-adik? Ya, Yonatan ini akhirnya memberitahu kepada Daud, kamu hati-hati loh, papaku mau bunuh kamu. Karena papaku ini iri. Papaku ini mau mencari kamu dan mau membunuh kamu. Lalu tidak hanya stop di situ. Yonatan ini akhirnya membujuk ayahnya supaya ayah tidak membunuh Daud. Ya, menceritakan bahwa Daud ini orang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Kenapa engkau harus bunuh? Padahal Daud ini pengorbanannya banyak untuk bangsa ini. Nah, lalu karena anaknya yang ngomong kepada papanya, si Saul, hatinya luluh. Ya, hati si Raja Saul ini luluh dan dia berjanji, bersumpah di hadapan Tuhan, dia tidak akan membunuh Daud. Nah, kisah ini kita bisa belajar sesuatu, adik-adik. Kita di rumah punya saudara, ya kan? Punya kakak, punya adik, seperti itu ya. Kita ini punya kakak, punya adik ini bukan sebuah kebetulan, ya. Entah itu kakak atau adik, itu adalah semua rencana Tuhan. Kehadiran mereka itu sebetulnya memberikan banyak sekali warna dalam hidup adik-adik semua. Ya, tidak hanya saat adik-adik masih kecil, tidak hanya adik-adik saat beranjak remaja, namun juga saat nanti kita sudah dewasa. Dan alangkah indahnya kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan kakak adik kita dan kita bertumbuh dewasa bersama mereka. Nah, mengapa hubungan yang sehat dengan saudara kandung itu sangat penting, adik-adik? Ya, pertama, ya, seperti Daud dan Yonatan tadi ya, persahabatan itu mungkin datang, kita indah banget ya, adik-adik punya sahabat pasti ya, punya teman dekat kan pasti, hubungannya pasti baik banget, seneng banget kita punya teman, ya. Tapi terkadang itu bisa silih berganti-gantian, walaupun sekarang enak ya adik-adik ya, bisa ketemuan lewat video call ya. Zaman Lause dulu sangat stres waktu kecil. Kenapa? Lause ini pindah-pindah sekolah, gitu ya. Jadi karena Papa Lause itu seorang pendeta dan dia harus pindah-pindah tempat. Lause ini kayak stres. Stresnya apa? Kehilangan banyak teman gitu ya. Waktu masih kecil, Lause ada di satu kampung, satu desa, ya, desa daerah Klaten ya. Itu umur 45 tahun lah, sekitar 45 tahun, Lause pengen sekolah gitu ya. Ternyata baru beberapa hari, belum ada seminggu, Lause nggak mau. Karena apa? Ya itu waktu itu mau masuk TK. Karena pertama cuma nyanyi-nyanyi doang. Lause nggak mau, nggak suka gitu ya. Terus ya udah kalau gitu kita mau sekolah ya, mau sekolah, oke, kita sekolah. Baru mau nunggu SD, kita udah pindah keluar kota. Waktu itu pindah ke Semarang. Nah, umur Lause masih 5 tahun waktu itu. Tapi Lause nggak mau TK, Lause maunya SD. Oke, SD. Sekolah di SD itu 1,5 tahun. Karena harus pindah lagi ke luar kota, Lause harus kehilangan teman-teman SD gitu ya. Jadi di Semarang cuma 1,5 tahun, pindah ke Solo lagi, itu harus adaptasi lagi dengan teman-teman yang baru. Susah ya, jadi harus adaptasi lagi. Nah, sahabat ini mungkin, teman-teman ini mungkin bisa datang dalam kehidupan kita dan pergi. Ya, walaupun
terkadang kita bisa berkomunikasi sekarang lewat media sosial dan handphone kita ya. Tapi saudara kandung ya adalah sahabat yang tidak akan pernah pergi. Ada hubungan ikatan batin di situ ya. Hubungan persaudaraan dapat dikatakan sebagai salah satu hubungan terpanjang yang dimiliki manusia ya. Jadi kasihi adik kakak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan saudara tidak dibuat-buat dan selalu apa adanya ya. Karena kita bertumbuh bersama mereka dengan orang tua, kenangan, pengalaman. Kita tahu jeleknya kakak adik kita, mereka juga tahu apa jeleknya kita. Nah, hubungan yang tidak dibuat-buat, alami. Mungkin adik-adik kalau ketemu teman baru bisa, wah sok manis dulu nih, gak mau menunjukkan kejelekannya dulu. Tapi dengan keluarga, kakak dan adik, itu hubungan yang natural ya. Kita tahu, waduh, ini kalau adik kita nih atau kita sendiri dinilai kalau tidur tuh jelek tuh, nggak bisa tenang, muter-muter, kaki tendang sana, ya, tangan pukul sini gitu ya. Kita akan tahu itu, kakak dan adik itu akan tahu jeleknya, baiknya. Jadi itu adalah hubungan yang tidak dibuat-buat, ya. Nah, yang ketiga, hubungan dengan saudara kandung adalah hubungan yang sangat unik. Apa uniknya? Tidak ditemukan dalam hubungan yang lain. Ya enggak? Kalian memiliki hubungan ya dilahirkan oleh mama yang sama. Lahir di dalam keluarga yang sama. Ya sahabat kan tidak lahir dari hubungan yang sama, bukan dari mama yang sama. Ini adalah hubungan yang unik. Makanya kasihilah kakakmu, adikmu. Lalu bagaimana cara menjalin hubungan yang sehat dengan saudara kandung, kakak atau adik kita? Yang pertama, jangan biarkan pikiran negatif merasuki hubungan persaudaraan. Ya, kalau misalnya adiknya salah, ya coba ditegur. Kakaknya salah, coba ditanya. Ya, jangan sampai kita memiliki, kita pendam nih nggak mau ngomong, kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif kepada kakak atau adik kita. Yang kedua, jalinlah komunikasi yang intens dengan saudara kandung. Ya, jadi ambil waktu untuk ngobrol bareng. Ya, mungkin kakak adik itu masih satu kamar. Kalau udah beda kamar mungkin jarang komunikasi. Ayo coba main ke kamar kakak, main ke kamar adik, ngobrol. Kalau masih satu kamar enak, ya. Mau tidur bisa ngobrol dulu, bisa main dulu, bercanda dulu, seperti itu ya. Hubungan ini harus dijaga, komunikasi yang baik itu terus dijaga. Yang ketiga, belajar untuk terbuka dan saling berbagi dengan mereka. Ya, belajar terbuka, ada apa-apa cerita. Kalau diceritain, kita dengerin dengan baik, kita jaga rahasianya. Nah, biasanya kakak adik itu punya rahasia-rahasiaan gitu. Jangan bilang papi mami ya, jangan bilang papa mama ya, jangan bilang nai-nai ya, jangan bilang ye ya. Nah, itu ada itu rahasia-rahasia. Indah banget. Ya, jadi belajar untuk terbuka dan jaga rahasia. Nah, terkadang kakak dan adik ini kan nggak selalu akur. Ya, kadang berbeda pendapat. Yang keempat, itu berbeda pendapat itu boleh. Ya, berbeda pendapat itu boleh. Jadi misalnya papa mama mau ajak, kita mau jalan-jalan kemana ya liburan ya? Mau ke pantai atau ke gunung? Si adik bilang ke pantai, main pasir, main air. Si kakaknya bilang ke gunung aja. Nah, kan kadang beda. Ya, yang satu minta A, satu minta B. Nah, bisa dibicarakan. Ya, nanti coba ngobrol gimana enaknya. Jangan terus dede sih mintanya ke pantai mulu, main air mulu. Kan jadi bosan kakaknya. Nah, itu kan menyakiti hati si dede ya. Jangan ngomong begitu, tapi dek bener mau main pasir, mau main air, kita kan udah sering. Yuk sesekali ke gunung yuk, adem loh, dingin. Nah, bisa dengan komunikasi lebih baik, akhirnya perasaan adik itu tidak terluka, tidak tersakiti. Nah, yang terakhir, ketika sudah disibukkan dengan kesibukan masing-masing, ya belajar, mungkin yang suka main game gitu ya. Jangan pernah lupakan dedek kamu lagi ngapain, kakak kamu lagi ngapain.
ajak mereka makan bareng, ajak mereka main bareng, ajak mereka komunikasi. Misalnya nih si kakaknya sibuk main game terus gitu ya, si dedenya, C atau Ko, yuk kita main di luar aja yuk bareng-bareng, jangan sibuk sendiri, dede kan juga mau main. Nah, sebagai kakak, yuk main bareng. Jadi semakin erat, semakin harmonis hubungan kakak dan adik, itu akan membuat hubungan kalian itu baik sampai nanti dewasa. Itu yang Tuhan mau. Tuhan itu ingin kita ya yang menjadi saudara, persaudaraan itu selalu harmonis, selalu baik, saling mendoakan. Misalnya besok cecenya, kokonya ada tes di sekolah, ada ujian, dedeknya bisa doain. Atau misalnya nih dedeknya lagi sakit, koko cecenya bisa doain, Tuhan sembuhkan dedek supaya bisa aktivitas lagi. Kita bisa menjalin relasi dengan baik. Sehingga Tuhan ini mau kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam sekolah minggu memiliki kekompakan dengan saudara kita, kompak dengan kakak, kompak dengan adik. Ya, jadi satu pesan dari Rose ya, kasihilah saudaramu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, karena mereka adalah seseorang yang memiliki hubungan spesial dengan kita sendiri. Ya, Rose punya tiga adik ya, Rose 4 saudara, punya 3 adik, udah bisa-bisa gitu ya. Adik Rose yang kedua ya itu di Bandung, yang ketiga dan keempat itu ada di Solo. Bagaimana caranya? Kita selalu ada video call ya, enggak tiap hari, enggak, seminggu bisa lah 3-4 kali kita video call sambil ngobrol, nanyain kabar. Saat ada kabar, oh ini adik kamu yang nomor 3 ya, yang baru-baru ini dia sedang sakit, kita doakan. Nah itu jalin relasi ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan bersama keluarga, bersama kakak adik, itu untuk menjadi anak-anak yang kompak. Oke ya adik-adik ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman ini mengajarkan kami supaya kami mengasihi saudara kami, mengasihi kakak adik kami ya Tuhan. Kiranya Kau berikan hati bagi kami semua untuk menjadi anak-anak yang mau mengasihi, khususnya kakak adik kami ya Tuhan. Walaupun mungkin kami berbeda pendapat, mungkin kami sering bertengkar, tapi buat hati kami untuk mengasihi kakak adik kami supaya nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dan angkat pujian Dia Tak Pernah Gagal. Kita sama-sama angkat pujian ini dengan pakai gerakan ya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung
adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya Engkau boleh berikan kami kesehatan, berikan kami berkat, dan juga Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Bye-bye.